pesawat tempur Dassault Rafale. Kapal induk tenaga nuklir Angkatan Laut Prancis Charles de Gaulle dengan meriam dan kanon yang lebih besar serta kemampuan multi peran. Balik lagi di channel gua pastinya Mr. Kutil. So, di video kali ini kita bakal mereaksi sebuah video ratusan jet tempur Rafale tiba di Lombok, Indonesia dikirim dengan kapal induk Charles de Gaulle. Yuk kita langsung tonton kira-kira seperti apa videonya, guys. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin melihat langsung berbagai alutsista termasuk pesawat tempur Dassault Rafale yang dibawa kapal induk Prancis Charles de Gaulle. Kapal induk bertenaga nuklir ini tengah di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Wah, ini dia pesawatnya. Wow, keren banget ya pesawatnya. Kayak di ini loh, di film-filmnya Ultraman gitu loh. Wow. Dengan naik heli Caracal milik TNI Angkatan Udara, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin berkunjung ke dalam kapal induk Charles de Gaulle selain juga bertemu dengan Menteri Pertahanan Prancis Sébastien Lecornu. Kedatangan Menhan untuk melihat langsung sistem manajemen tempur dan berbagai alutsista yang dibawa kapal induk. Salah satu yang dilihat langsung oleh Syafri adalah pesawat tempur Dassault Rafale. Wow, ini keren banget sih. Tuh. Indonesia telah menandatangani kontrak yang berlaku efektif untuk pembelian 42 unit Dassault Rafale dari Prancis. Wow. Gila, banyak banget. Kapal induk tenaga nuklir Angkatan Laut Prancis Charles de Gaulle berkunjung ke Indonesia dalam misi penguatan keamanan maritim di Pasifik. Selain lebih dari 1.700 personel, kelompok tempur kapal induk Prancis ini juga membawa sejumlah alutsista di dek kapal. Di antaranya jet tempur Rafale, pesawat mata-mata Hawkeye, dan heli laut Dolphin. Ya, ada spionnya loh. Charles de Gaulle pernah dikerahkan dalam berbagai misi tempur di Timur Tengah. Tidak hanya kedatangan kapal induk Prancis Charles de Gaulle yang sandar di Lombok, Menteri Pertahanan Prancis Sébastien Lecornu juga menemui Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat pagi. Lecornu mengaku berdiskusi dengan Prabowo tentang tantangan geostrategis global. Pada akhir acara, Lecornu menyerahkan kenang-kenangan helm pilot tempur Angkatan Udara Prancis kepada Presiden. Diketahui Indonesia memesan 42 unit pesawat tempur Rafale dari Prancis yang dimulai pengadaannya saat Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Tidak hanya diterima oleh Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Prancis Sébastien Lecornu juga diterima Menteri Pertahanan Indonesia Syafri Syamsuddin di kantor Kementerian Pertahanan RI Jakarta Pusat. Pertemuan kedua Menteri Pertahanan itu membahas latihan bersama dan pertukaran personel untuk pendidikan dan latihan. Itu buat nahan ininya ya, pesawatnya ya kalau mendarat tuh. Tuh lihat talinya. TNI Angkatan Laut bakal mengoperasikan 2 unit kapal perang buatan Italia yang akan menjadi kapal tempur terbesar di jajarannya. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali mengikuti seremoni penggantian nama 2 kapal patroli lepas pantai atau PPA kelas Paulo Town yang kini bernama KRI Brawijaya 320 dan KRI Prabu Siliwangi 321 di galangan kapal Fincantieri di La Spezia. Sebelumnya kedua kapal fregat merupakan pesanan Angkatan Laut Italia, namun kemudian dialihkan menjadi pengadaan cepat untuk Indonesia. KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi akan menjadi kapal perang terbesar dan tercanggih milik TNI Angkatan Laut dengan meriam dan kanon yang lebih besar serta kemampuan multi peran. Di sisi lain, terkait instruksi Presiden Prabowo untuk menghemat anggaran APBN, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyatakan TNI pun diminta memotong biaya perjalanan dinas. Agus meminta jajarannya untuk rapat di kantor saja dan untuk peninjauan lapangan cukup lewat video conference. Sedangkan soal pengadaan alutsista, menurut Agus tidak ada pemangkasan. Setelah pengadaan 42 pesawat Rafale dari Prancis, Indonesia di bawah Presiden Prabowo juga mendatangkan alutsista kapal perang dari Italia, yakni KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi. Di sisi lain, Indonesia pun baru saja menjadi anggota BRICS bersama Rusia dan Tiongkok.
Sisi lainnya lagi, Presiden Prabowo menginstruksikan penghematan anggaran di berbagai sektor termasuk ranah pertahanan. Bagaimana dampak pemangkasan anggaran dan tantangan global terhadap pembangunan alutsista TNI ini? Wow, keren banget ya guys. 42 loh. Pesawat tempur. Semoga Indonesia bisa semakin kuat pertahanannya dan bisa ditakuti oleh negara-negara lain sehingga tidak ada yang berani menjajah Indonesia dan pastinya Indonesia bisa menjadi negara maju. Dan kalau menurut kalian tentang video barusan kira-kira seperti apa dan apa harapan kalian untuk Indonesia, silahkan di komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like dan juga subscribe di bawah. Thank you, damn.